Dan pembahasan masih bicara tentang silsilah duka di negeri Palestina. Di mana di pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah hitam dan kelamnya bangsa Yahudi dari zaman ke zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin sebelum saya menjelaskan tentang sejarah kelam bangsa Yahudi ini. Yang pertama, kalau cerita tentang Yahudi ataupun Bani Israel, tentu tidak semua Yahudi dan Bani Israel itu memiliki sejarah hitam dan kelam. Karena di antara mereka ada mukmin yang saleh dan juga ada orang-orang yang fasik dan zalim. Dan itu digambarkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya surah As-Sajdah ayat 23-24. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu untuk menerima Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka mengimani ayat-ayat kami. Dalam ayat ini bahwa tidak semua Bani Israel memiliki sejarah kelam. Ada pemimpin-pemimpin Bani Israel yang memberikan petunjuk kepada manusia karena perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai 162. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabidzulmin minalladzina hadu harramna 'alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dulu pernah dihalalkan kepada mereka. Dan karena mereka sering menghalangi manusia dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta dengan cara yang tidak sah alias batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adab yang sangat pedih. Maka dari dua ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua Yahudi ataupun Bani Israel jahat, tidak. Ada orang-orang baik di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, akan tapi secara umum Bani Israel yang lama, maksudnya Bani Israel tempo dulu, rata-rata mereka adalah orang-orang yang kufur dan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya sedikit sekali di antara mereka yang tidak kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 66, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihi mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum
ummatan muqtasidatun wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil serta Injil dan Al-Quran yang turun kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan kebanyakan di antara mereka sangat buruk apa yang mereka lakukan. Dari sini juga ada kaidah bahwa Bani Israel kebanyakan kufur. Ada di antara mereka yang baik, tapi kebanyakan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditunjukkan juga dalam surah yang lain, surah Al-Imran 110. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kalaulah ahlu kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Tetapi sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka fasik. Ini kaidah yang kedua. Yang ketiga, bahwa permusuhan orang-orang Yahudi pada kita kaum muslimin itu permusuhan yang mustamir. Wa anna adawatahum daim, artinya permusuhan ini tidak mungkin dihentikan. Sehebat apapun negara-negara Islam untuk menghentikan kekejaman Israel kepada Palestina atau kekejaman Yahudi kepada orang-orang yang beriman, itu tidak bisa dihentikan. Karena memang Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian sebisa mereka. Dan juga Allah mengatakan, wala tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha selamanya. Lan di sini yufidu ta'bid, artinya selamanya orang-orang Yahudi itu dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Artinya kita tidak heran kalau orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dengan seluruh kemampuan mereka, karena itu sudah dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa akan terjadi kehinaan dua kali, kehancuran dua kali bagi bangsa Yahudi. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 4. Allah mengatakan, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luwanna uluwan kabira. Dan kami telah pastikan kepada Bani Israel yang tercatat dalam Alkitab Al-Quran bahwa mereka akan merusak di bumi dua kali, dan mereka akan dihinakan juga dua kali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada sejarah di sini, dan sudah saya singgung sedikit tentang masalah ini pada kajian sebelumnya, bahwa ketika Bani Israel itu semakin jauh dari ajaran nabinya, bahkan sebagian mereka kemudian banyak yang menyembah berhala, maka diutus kepada mereka raja zalim, dan penghancuran pertama dilakukan oleh Bukhtun Nasr, di mana Bukhtun Nasr, raja Babil ini datang ke Palestina, kemudian menghancurkan Yahudi sehancur-hancurnya. Sebagian mereka dibunuh, anak-anak dan perempuannya ditawan, dibawa ke Irak, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang kedua kalinya terjadi di masa Isa bin Maryam, ketika mereka mulai membunuh para nabi. Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh, bahkan Isa pun upaya pembunuhan terjadi. Akan tapi Allah angkat Isa ke langit. Maka didatangkan kepada mereka orang-orang Romawi. Orang Romawi ini kemudian kembali menjajah Bani Israel, sampai akhirnya mereka terhina dua kali. Ini satu penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa kehinaan Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu terjadi di zaman Rasul,
Ketika Bani Qunaiqah terusir dari Madinah, kemudian Bani Nadir terusir dari Madinah, kemudian Bani Quraidah terusir dari Madinah, terakhir mereka berkumpul di Khaybar. Dan Nabi SAW berhasil mengalahkan orang-orang Khaybar. Maka dari sini orang-orang Yahudi akan terus terhina. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Persia dikuasai sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian terulang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, juga terulang lagi Baitul Maqdis dikuasai kaum muslimin. Dan kelak di akhir zaman orang-orang Yahudi pun akan dihinakan oleh Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 5, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 111, lan yadhurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka melarang kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah artinya selanjutnya mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Artinya sehebat apapun orang-orang Yahudi menyerang kaum muslimin, itu tidak akan membahayakan kaum muslimin kecuali sedikit. Walaupun sekarang pertempuran sengit Israel kepada Palestina, maka itu bagian-bagian riak-riak kecil saja. Sebab kalau betul-betul bertempur kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, di mana seluruh kaum muslimin dunia bersatu, mereka tidak ada apa-apanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan lan yadhurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka akan kalah mundur ke belakang. Selanjutnya mereka tidak akan ada pertolongan sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita akan masuk kepada sisi gelap bangsa Yahudi dari zaman ke zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berkembangnya orang-orang Yahudi itu terjadi di Mesir. Jadi ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam memboyong seluruh keluarga ayahnya Yakub, kemudian putra-putra Yakub yang 12 itu beranak pinak berketurunan, akhirnya kemudian mereka berkembang cukup pesat di Mesir sehingga mereka disebut Bani Israel. Karena Israel itu nisbat kepada Yakub. Yakub itu artinya Israel. Kenapa disebut Israel? Ada yang mengatakan bahwa Yakub itu selalu berjalan tengah malam untuk tafakur, memandang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan berjalan tengah malam dalam bahasa Arab itu disebut Isra. Makanya ada perjalanan Rasul itu Isra Mi'raj. Kenapa Isra? Karena perjalanan tengah malam. Lah karena Yakub suka keluar malam memandang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka disebut Isra, yang kemudian ditambah il, Israel. Il itu artinya Allah, hamba Allah yang senantiasa tafakur di tengah malam. Ini satu penafsiran. Ada yang mengatakan Israel itu dari bahasa Ibrani. Il itu Allah, Isra itu artinya hamba Allah, jadi Abdullah. Israel artinya Abdullahi, hamba Allah. Karena Nabi Yakub adalah orang yang sangat kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinisabkan kepada dia bahasa Ibrani namanya Israel. Jadi keturunan Yakub disebut Bani Israel. Dari mana? Dari 12 putranya, termasuk juga Nabi Yusuf, Binyamin, Lawa, kemudian Yahuda dan yang lainnya. Lah di zaman Yusuf inilah Bani Israel dihormati oleh Fir'aun. Tentu Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Sampai akhirnya ketika Yusuf meninggal dunia, barulah kemudian terjadi perbudakan hebat oleh kaum Kibti. Kaum Kibti ini kabilahnya Fir'aun, sehingga mereka merasa dihinakan luar biasa. Dan itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya kemudian muncullah seorang Nabi yang sangat masyhur dari Nabi-Nabi Bani Israel. Satu di antara ulul azmi minar rusul, Nabi yang disematkan kalimur Rahman, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sang penyelamat Bani Israel. Di sini kisah dimulai.
Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendakwahi Fir'aun, subhanallah, mata-mata Bani Israel ini, mereka melihat mukjizat Nabi Musa yang luar biasa. Mereka melihat tongkat yang berubah menjadi ular, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Qasas 31. Bani Israel melihatnya. Kemudian juga tangan yang bersinar putih, kalau dimasukkan ke pesaknya kemudian dikeluarkan, tangannya seperti baterai, memiliki cahaya. Dan itu disebutkan juga dalam surah Al-Qasas 32. Dan Bani Israel melihatnya. Kemudian ketika terjadi wabah dan kekeringan yang hebat yang menimpa kepada kaum Kibti yang sebutkan dalam surah Al-A'raf 130, Bani Israel pun melihatnya. Kemudian ketika membuat banjir sungai Nil, dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 133, Allah mengatakan fa arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wad dafadi wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka tufan, di mana sungai Nil itu meluap airnya, bahkan belalang, kutu, katak, darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan dirinya. Mereka adalah kaum yang berdosa. Artinya Bani Israel melihat mukjizat ini. Kemudian juga melenyapkan uang. Subhanallah, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melenyapkan uang dan harta Fir'aun serta para pengikutnya. Dalam tafsir yang disebutkan, maksud uang di sini adalah emas. Di zaman itu kan pakai emas uangnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus ayat 88. Kemudian juga ketika membelah lautan, Nabi Musa membelah lautan, Bani Israel betul-betul melihatnya. Sampai-sampai ketika mereka mengatakan wa inna lamudrakun, wahai Musa, mereka sudah mengepung kami, gimana ini? Musa menenangkan Bani Israel dan mengatakan, tenang, innama iyallah sayahdin, kebersamaan kita dengan Allah akan berikan petunjuk. Akhirnya kemudian dipukulkan tongkat itu di Laut Merah. Laut Merah menjadi 12 jalan sesuai dengan jumlah kabilah. Bani Israel melihatnya. Kemudian juga mengeluarkan air dari bebatuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf 160. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajarat min khuthnata asyrata aina. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu mancarlah air darinya 12 mata air. Bani Israel betul-betul melihatnya. Artinya Bani Israel itu diberikan karunia mampu melihat mukjizat Nabi Musa. Akan tetapi saya katakan, walaupun Bani Israel melihat begitu banyak mukjizat yang Allah tampakkan di hadapan mereka dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi Bani Israel ini kaum yang kufur, tidak bersyukur, keras kepala, degil. Bahkan ketika baru saja dilewatkan dari sungai Nil, kemudian Fir'aun ditenggelamkan dan mereka melihatnya. Ketika Fir'aun sudah tenggelam itu, mereka enggak percaya Fir'aun tenggelam, sehingga mereka meminta Nabi Musa untuk diperlihatkan jasadnya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jasad Fir'aun. Baru setelah dilihat oleh Bani Israel, baru yakin Fir'aun itu mati. Sudah jelas-jelas mereka melihat Fir'aun itu tenggelam, masih juga ingin melihat jasadnya. Cukup saya di sini? Tidak. Akhirnya setelah kemudian berjalan sebentar, meninggalkan Laut Merah itu, rupanya mereka melihat ada satu daerah penyembah berhala. Banyak patung yang disembah di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-A'raf 138, wajawazna bani Israel bi bani Israil al-bahra. Kemudian fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lakum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Kata Allah, ketika kami sudah selamatkan di Bani Israel ini dari kejaran Fir'aun dan tidak ditenggelamkan di Laut Merah, tiba-tiba mereka lewat di sebuah kaum yang mereka i'tikaf terhadap patung-patung mereka.
Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa, jadikan untuk kami banyak Tuhan sebagaimana mereka juga banyak Tuhan. Musa marah dan mengatakan, kalian ini kaum yang jahil. Ayat ini pernah dibacakan Rasul ketika perang Hunain. Jadi sahabat ini dalam perang Hunain itu kan banyak orang yang baru masuk Islam. Dalam perjalanan perang itu melihat pohon bidara yang sangat besar. Teringat kepada sejarah ketika mereka di masa jahiliyah kalau berperang itu selalu tabaruk dengan pohon itu, menggantungkan pedang-pedang mereka di situ. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasul, jadikan gantungan pedanglah untuk kami tabarruk sebagaimana mereka juga punya gantungan pedang. Rasul marah. Akhirnya Nabi SAW sampai bertakbir 3 kali dan mengatakan, qultum kama qalat Banu Israel li Musa. Kata-kata kalian itu persis seperti permintaan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Jadikan banyak Tuhan sebagaimana mereka juga banyak Tuhan. Kalian ini kaum yang jahil, sudah dapat hidayah mau sesat, begitu artinya. Lihat, Bani Israel ini sudah diselamatkan, sudah tampak mukjizat Nabi Musa, masih juga mau kufur. Bagaimana sejarah ini terulang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih dalam perjalanan menuju negeri yang disucikan, banyak peristiwa di sini yang menunjukkan sejarah kelam dan hitamnya bangsa Yahudi saat bersama Nabi Musa menuju Palestina. Di antaranya adalah ketika mereka lewat di sebuah tempat, mereka tidak bisa keluar dari situ. Jadi mereka nyasar, mungkin bahasa kitanya, tidak bisa keluar dari situ. Rupanya diingatkan Nabi Musa oleh para uqalah, orang-orang yang berakal atau tokoh-tokoh dari Bani Israel ini, bahwa ada wasiat Nabi Yusuf. Ada wasiat Nabi Yusuf. Sebelum Nabi Yusuf meninggal dunia, Nabi Yusuf meminta agar jasadnya tidak dikubur di Mesir, tapi dibawa ke Palestina, dikubur di Palestina. Ini yang menjadikan tersesatnya Musa dan Bani Israel karena tidak membawa jasad Nabi Yusuf. Dari sini ada kisah di zaman Nabi SAW. Nabi SAW setelah pulang dari Khaybar, melawan Khaybar dan berhasil menaklukkan orang-orang Yahudi Khaybar, dan itu perang terakhir melawan orang-orang Yahudi. Pulang Rasul dengan para sahabat kehabisan bekal. Di tengah jalan dia pun mampir di seorang nenek dari nenek-nenek Bani Israel, nenek-nenek Yahudi, nenek Yahudi di zaman Rasul yang berada di perbatasan kota Madinah. Maka Rasul minta dijamu. Maka nenek itu pun menjamu Rasul dan para sahabatnya, memberikan makanan dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mengatakan, ingat bahwa Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Sekecil apapun kebaikan, pasti Nabi akan mengingatnya dan akan membalasnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, nek, kau sudah berbuat baik kepadaku, sekarang kira-kira timbal balik dari kebaikanmu itu apa? Maka nenek ini mengatakan, ya Muhammad, saya tidak ingin apapun kecuali berikan pembantu kepadaku, biar aku tidak bekerja keras. Yang kedua, berikan unta kepadaku supaya aku tidak jalan kaki, aku punya kendaraan. Kemudian yang ketiga, berikan kalban yahrusu ghanami, anjing yang bisa menjaga ternak-ternakku. Kemudian berikan ini itu macam-macam. Heran Rasul, ini kebaikan secuil tetapi balasannya minta banyak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada nenek Yahudi ini, nek, kata Nabi SAW, lemahkah dirimu untuk seperti nenek di zaman Bani Israel? Lemahkah dirimu wahai nenek untuk seperti nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran, apa maksudnya Rasulullah ini? Maka Nabi SAW menceritakan, dahulu Nabi Musa pernah tersesat bersama Bani Israel karena tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf, dan tidak ada yang tahu kuburan Nabi Yusuf kecuali seorang nenek dari Bani Israel. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun mendatangi nenek itu. Kemudian kata Nabi Musa, wahai nenek, tunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Nenek itu mengatakan, ya Nabi Allah, bisa saja aku tunjukkan di mana kuburannya,
tetapi tidak semudah itu, ada imbalannya. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, apa imbalannya? Maka nenek itu mengatakan, an akuna ma'aka fil jannah, jadikan aku temanmu di sorga. Nabi Musa kaget, hanya menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf, permintaannya sebagai timbal baik kebaikannya supaya dia menjadi teman Nabi Musa di sorga. Sorga bukan milik Nabi Musa. Nabi Musa terdiam sampai akhirnya Jibril datang mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa nenek itu pantas mendapatkan itu. Akhirnya ditunjukkanlah kuburan Nabi Yusuf, kemudian digali karena jasad Nabi tidak mungkin dimakan tanah, masih tetap utuh. Akhirnya kemudian dibawalah jasadnya Nabi Yusuf menuju Palestina. Lihat bagaimana wanita di zaman Rasul hubbud dunya, sangat mencintai dunia, padahal orang sudah tua itu lebih dekat kepada akhirat dibandingkan kepada dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah Nabi Musa alaihi salatu wasallam terus berjalan, di antara peristiwa-peristiwa dalam perjalanan itu, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa keluar di padang pasir. Alasannya karena Bani Israel tidak bisa diajak kerjasama. Ketika mereka sampai di perbatasan Palestina, tinggal masuk saja ke Palestina lewat jalur Ariha, kota tertua di dunia. Tiba-tiba mereka takut dengan orang-orang Kan'aniun, penduduk asal Arab yang sudah tinggal di Palestina sebelumnya. Sehingga kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena lancang, lihat lancangnya Bani Israel, orang-orang Yahudi ini, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Wahai Musa, kalau kau ingin mengajak perang kami tidak sanggup, sudah lelah kami berjalan. Kalau kau ingin perang sana sendiri, ajak Tuhanmu berperang berdua, biar kami nonton di sini, siapa yang kalah siapa yang menang. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada Bani Israel. Ketika mereka berada di padang pasir, disebar kabut di mana-mana, sehingga mereka tidak bisa keluar dari negeri itu. Bayangkan, kabut di mana-mana. Setiap mereka berjalan ke sana, balik lagi ke sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an sebagai Ardutih, negeri linglung. Mereka dilinglungkan, tidak bisa keluar dari situ. Bayangkan, itu padang pasir. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, betul-betul padang pasir kering kelontang. Kalau seandainya bukan karunia Allah, mereka bisa mati kelaparan. Tetapi Bani Israel ini degil. Mereka datang kepada Nabi Musa meminta makanan yang turun dari langit, ma'idatan minas sama. Ditolak Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa tidak menolaknya. Nabi Musa justru mengabulkannya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kemudian menurunkan dua makanan yang sangat lezat. Yang pertama disebut al-manna, yang kedua disebut salwa. Manna itu semacam madu, salwa itu semacam daging burung. Ada yang mengatakan roti yang ada daging di dalamnya, itu manna salwa. Dan itu sudah diletakkan Allah Azza wa Jalla di waktu mereka harus makan. Jadi kalau seandainya makan 3 kali, pagi, siang, sore, mereka tinggal ngambil saja. Kemudian mereka mengeluh kepada Nabi Musa, ya Musa, tidak ada pohon, kami panas. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa, kemudian didatangkan awan di kepala mereka. Awan ini menaungi mereka dari panas matahari. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, kami haus. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam memukulkan tongkat di batu, kemudian terpancar 12 mata air. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fangfajarat min khuthnata asyrata aina. Kenapa tidak satu mata air untuk rame-rame? Kenapa mesti 12? Karena Bani Israel itu satu kabilah dengan kabilah yang lainnya bermusuhan. Makanya Allah mengatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu. Tidak, orang Yahudi itu mereka bercerai-berai di antara mereka. Makanya biar tidak ribut, dibuat masing-masing mata air.
Kabilah Benyamin sendiri, kabilah Yusuf sendiri, kabilah Yahuda sendiri, kabilah Lawas sendiri, dibuat masing-masing. Karena mereka terkenal suka bertikai. Lama mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Rupanya mereka bosan memakan manna dan salwa itu. Akhirnya kemudian karena bosannya memakan manna dan salwa, maka mereka pun meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk makan makanan yang lain. Kami pengen sayuran, kami pengen bawang-bawangan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam heran dengan perilaku Bani Israel. Kenapa diberikan makanan yang enak tetapi memilih makanan yang tidak enak? Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran sendiri tentang bagaimana kisah Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa makanan selain makanan yang telah dianugerahkan kepada mereka dari langit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, di antaranya adalah ketika mereka meminta makanan-makanan itu, Nabi Musa sempat marah dan mengatakan, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kalian ingin sayur-sayuran, ingin bawang-bawangan, kalian tinggal turun ke kota-kota. Misran di sini bukan Mesir, artinya kota-kota. Kalian tinggal turun ke kota-kota, ke desa-desa, ke daerah-daerah, tinggal beli dapat. Tapi manna dan salwa ini berbeda. Karena manna dan salwa ini makanan dari langit. Lah sebab itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan orang-orang Yahudi, hinakan Bani Israel karena mereka menentang nabinya. Kemudian juga di antara kisah yang lain juga yang masih di Arduti tadi, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang dengan rombongan Bani Israel, orang-orang Kan'an ini ketakutan. Lah ada seorang murid Nabi Musa yang menguasai Ismul A'zam, nama-nama yang sangat agung, yang kemudian ditugaskan Nabi Musa untuk berdakwah di negeri Kanaan. Namanya Bal'am ibn Ba'ura. Lah orang-orang Jabbariyun ini, orang-orang Kanaan ini datang kepada Bal'am dan mengatakan, ya Bal'am, Nabi Musa datang dengan pasukan Bani Israel hendak menyerbu kami. Sebaiknya kau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kehancuran mereka. Bal'am ini ulama Bani Israel, dan dia orang soleh Bani Israel, bukan orang biasa. Bal'am tidak mau pada awalnya, tapi karena setiap hari datangkan harta, datangkan jabatan, macam-macam, akhirnya luluh juga hatinya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kecelakaan Nabi Musa. Tetapi setiap dia berdoa kecelakaan kepada Nabi Musa, kecelakaan itu justru menimpa kepada kaum Kan'an. Sampai orang-orang mengatakan, ya Bal'am, kami suruh kau mendoakan kejelekan kepada mereka, kenapa kau berdoa kejelekan untuk kami? Maka Bal'am mengatakan, khasirat dunya wal akhirah, sungguh telah rugi duniaku dan akhiratku. Sudah hilang duniaku, sudah hilang pula akhiratku. Karena sudah terlanjur, dalam bahasa kita mungkin ya sudah basah mandi sekali. Akhirnya Bal'am mengatakan kepada orang-orang, sediakan gadis-gadis terbaik kalian, goda Bani Israel. Kalau satu di antara orang pilihan Nabi Musa tergoda dengan gadis kalian, itu sudah cukup. Akhirnya kemudian disuruh jualan, masuk ke tenda-tenda. Rupanya satu di antara orang Nabi pilihan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tergoda pula dengan wanita ini. Akhirnya sampai melakukan perzinahan. Dengan sebab berzinahnya orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit taun. Ribuan Bani Israel mati dalam satu hari. Akhirnya kemudian dicari-cari penyebabnya. Rupanya penyebabnya karena orang pilihan Nabi Musa ada yang berzina. Maka diutuslah seseorang untuk membunuh orang itu, masuk ke dalam tendanya. Kemudian dilihatnya dia sedang berzina, ditombak dari punggungnya menancap sampai ke perut wanitanya. Kemudian dibawa kayak sate ke luar tenda sambil mengacungkan ke langit dan mengatakan, hakadha liman asak, jazaan liman asak, beginilah balasan bagi orang yang telah bermaksiat kepadamu ya Rabb.
Akhirnya kemudian wabah itu pun dihilangkan. Lihat bagaimana Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi Musa alaihi salatu wasallam terfitnah di negeri ini oleh orang laki-laki yang sangat indah bacaan Tauratnya, menguasai qiraat Taurat, bahkan paling indah bacaannya, dan orang suka dengan suaranya. Siapa dia? Qarun. Qarun itu orang dekat Nabi Musa, memiliki suara indah, dan suka manusia kepada Qarun karena bacaan Taurat yang indah luar biasa. Awalnya Qarun ini diberikan rezeki, masih mau bayar zakat, masih sedekah. Tapi ketika betul-betul Allah bukakan kepada Qarun ini harta yang banyak, sombonglah dia. Lebih parahnya, dia memerintahkan seorang pelacur yang hamil untuk mengakui bahwa dia dihamil Nabi Musa. Terjadilah mubahalah di sini. Maka Nabi Musa marah, akhirnya berdoa kepada Allah, dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk memerintahkan bumi menenggelamkan Fir'aun. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya. Hanya ada istilah harta Qarun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini kisahnya? Tidak. Masih banyak kisahnya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak bisa keluar dari Ardut Tih ini, makanya Nabi Musa kemudian membuat negara berbasis kota di dalam Ardut Tih itu. Tetapi namanya negara itu pasti harus ada undang-undang yang mengaturnya. Dan ketika itu belum turun Taurat kepada Nabi Musa. Musa itu hanya mengandalkan suhuf. Makanya Allah mengatakan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi masih mengandalkan suhuf, belum ada Taurat. Maka Musa meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Musa disuruh keluar dari Ardut Tih menuju Bukit Saina. Ketika itu Musa mengatakan kepada Harun, pimpin Bani Israel, aku tidak lama, hanya 40 malam saja. Berkat Nabi Musa. Ketika 40 malam ini, rupanya 10 hari sebelum kepulangan Nabi Musa, Bani Israel kufur. Kenapa kufur? Rupanya ada orang munafik di zaman itu yang membuat patung anak sapi namanya Samiri. Samiri inilah yang kemudian memurtadkan sebagian besar Bani Israel. Karena ketika Bani Israel ini dari Mesir melintasi Laut Merah itu, sebagian mereka merasa terbebani dengan emas-emasnya, karena sebagian emas itu adalah emasnya milik kaum Kibti. Sebagian mereka upah tapi belum bekerja, ada yang juga yang pinjam, dan itu diharamkan dalam syariat Nabi Musa, sehingga mereka membuang emas-emas di lautan. Lah Samiri ini berjalan di belakang, dia kutip emas-emas itu. Makanya dari emas-emas itulah akhirnya Samiri membuat patung sapi. Dan Samiri ini ketika itu sangat dekat jaraknya dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa tiba-tiba di sampingnya ada orang yang berbaju putih, tiba-tiba memerintahkan sesuatu, kaget Samiri. Kenapa pula Nabi Musa diperintah-perintah orang? Nabi Musa, Samiri sudah mulai curiga ini. Jangan-jangan itu malaikat. Ya, memang itu malaikat Jibril. Ketika Nabi Musa hendak memukulkan lautnya supaya rapat, kata Jibril, tunggu dulu, sampai Fir'aun di tengah lautan. Baru setelah kemudian Fir'aun di tengah-tengah, kata Jibril, pukulkan sekarang. Baru dipukulkan, rapatlah lautan, tenggelamlah Fir'aun. Musa ini memperhatikan orang yang berbaju putih itu. Ketika orang berbaju putih dinaik kuda putih, diperhatikan tempat pijakannya. Setiap dia memijak, diambil pasirnya, memijak, diambil pasirnya. Dan ingat bahwa simbol kematian itu kambing dan simbol kehidupan itu kuda. Makanya ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga dan penduduk neraka itu masuk ke neraka, maka ji'a bil maut, didatangkan kematian dalam bentuk kambing gibas, kemudian disembelih oleh Allah, kemudian diserukan kepada penduduk sorga, la mautalakum khuludun la mautalakum, dan disuruhkan kepada penduduk neraka juga, khuludun la mautalakum. Di sini Allah simbolkan kematian dengan kambing gibas. Maka simbol kehidupan adalah kudanya Jibril. Makanya ketika Samiri kemudian membuat patung anak sapi itu, kemudian dimasukkan tuh pasir bekas pijakan kaki kuda Jibril ke mulut patung anak sapi itu.
tiba-tiba lahu khuar, mengeluarkan suara, hidup tapi bisa bergerak, tidak bisa bergerak tetapi bisa bersuara. Dari situ kata Samiri kepada Bani Israel, lihat bagaimana Musa jauh-jauh ke Bukit Saina cari Tuhannya, pada Tuhannya di sini, maksudnya patung anak sapi. Dari situ akhirnya sebagian besar Bani Israel murtad. Musa diwahyukan Jibril tentang murtadnya Bani Israel, bergegas dia balik. Ketika dia balik betul-betul sudah murtad sebagian besar mereka, maka dia marah kepada Harun, ditariknya janggutnya, ditariknya kepalanya, kemudian mengatakan, apakah engkau hendak memecah belah Bani Israel? Kata Harun, ya Musa, aku tidak seperti dirimu, kau kuat, Bani Israel takut, aku lemah, mereka mengancam hendak membunuhku, aku hanya bisa menasihati tapi tidak bisa melarang mereka. Akhirnya kemudian Musa pun memecahkan papan Taurat, kemudian mengumpulkan orang-orang yang murtad, kemudian mereka disuruh untuk bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan, faqtulu anfusakum, tobat kalian, kalian harus membunuh diri-diri kalian. Ketika itu mereka tidak mau. Bagaimana membunuh diri-diri mereka dengan pisau-pisau gitu kan? Karena mereka tidak mau, maka Musa marah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya bukit Tur di atas kepala mereka. Ketika bukit Tur di atas kepala mereka, Musa mengatakan, kalian mau bertobat atau bukit ini kami timpakan kepada kalian, mati juga. Ya. Akhirnya mereka memilih untuk mati bertobat, dan bukit Tur dikembalikan kepada asalnya. Mereka pun saling membunuh di antara mereka, dan itu bentuk tobatnya. Lihat bagaimana kedegilan Bani Israel, ditinggal 40 malam bisa kufur. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga peristiwa yang lain yang terjadi selama perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika orang-orang ingin mendengar kalam Allah, mereka meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, kami ingin mendengar bagaimana Tuhanmu bicara denganmu. Karena Nabi Musa itu disebut kalimullah, Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa kabulkan, ayo, tapi ikut saya ke Bukit Saina. Akhirnya Musa pun berangkat duluan, dan mereka belakangan. Sesampainya Nabi Musa di Bukit Saina itu, Nabi Musa berdialog dengan Allah, suaranya terdengar. Karena ketika itu banyak kabut, suaranya terdengar oleh Bani Israel yang ada di belakangnya. Jadi sengaja Allah memperdengarkan suaranya kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel, 70 pilihan Bani Israel yang ikut di belakangnya. Tapi karena ada terhalang kabut, mereka hanya bisa mendengar dialognya Musa dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Setelah kabut itu hilang, akhirnya mereka pun masih kurang yakin. Sampai-sampai mereka mengancam Nabi Musa dan mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami belum yakin sampai kami melihat Tuhanmu. Padahal awalnya mereka minta diperdengarkan suara Allah, sekarang minta pula diperlihatkan. Kurang ajar tidak tuh? Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah kirim petir sehingga mereka semua mati. Setelah kemudian mereka mati, Allah hidupkan kembali. Baru mereka sadar bahwa permintaan itu mustahil. Bagaimana mungkin Allah bisa dilihat? Tapi lihat bagaimana degilnya Bani Israel kepada nabinya, sampai sedemikian rupa mereka meminta permintaan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan itu saja. Nabi Musa itu punya kebiasaan kalau mandi sendiri, tapi kalau Bani Israel mandi itu bareng-bareng di sungai. Sama dengan orang kampung ya, zaman dulu itu kalau mandi kan rame-rame itu di sungai. Sehingga mereka menuduh Nabi Musa itu punya cacat di badannya. Makanya Nabi SAW bersabda, yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, banyak kali ujian Nabi Musa itu, tapi dia sabar. Difitnah kehormatannya Bani Israel, Musa itu jangan-jangan badannya banyak penyakitnya, ada lepranya atau apa gitu ya. Jadi suatu ketika Nabi Musa mandi, nah, mandi di sini, mungkin Bani Israel sebelah sana begitu ya. Dia letakkan pakaian di atas batu.
Rupanya batu ini tiba-tiba hidup berjalan. Nabi Musa kebingungan karena pakaiannya di atas batu tuh. Batunya berjalan, dikejar sama Nabi Musa. Rupanya batu itu melewati Bani Israel yang sedang mandi. Maka Bani Israel melihat Nabi Musa yang sedang telanjang mengejar-ngejar batu. Mereka baru melihat, demi Allah tidak ada badan yang lebih indah dibandingkan sosok Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Baru mereka sadar bahwa apa yang mereka tuduhkan tidak benar. Lihat, sampai mereka mencacati kehormatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian juga sebelumnya Harun alaihi salatu wassalam meninggal dunia di negeri Ti, maka 40 tahun setelahnya datang generasi kedua, generasi terbaru dan pemimpin yang baru, Yusha ibn Nun, dan berhasil masuk ke negeri Ariha dan mengalahkan Ardu Kan'an sampai menguasai Baitul Maqdis. Ketika Nabi Yusha ibn Nun meminta kepada Bani Israel untuk masuk dengan cara ruku, menundukkan pandangan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengucapkan hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampuni dosaku. Apa yang terjadi? Mereka tidak mau menundukkan pandangan, justru mereka berjalan dengan cara berbalik, mundur begitu. Kan menghina namanya. Bukan hanya itu saja, disuruh mengucapkan hittah malah hintah. Kalau hittah itu, ya Allah saya minta ampun dari dosa-dosaku. Kalau hintah itu, ya Allah berikan makanan kepadaku. Bayangkan, orang suruh minta ampun malah minta makan. Nah, inilah Bani Israel. Semua nabi yang dikirim ditentang dia. Makanya wajar kalau Allah mengatakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian ada yang mendustakan para nabi, sebagian kalian ada yang membunuh para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika kemudian Yusha ibn Nun meninggal dunia, kemudian Palestina ini dikuasai oleh Jalut. Akhirnya mereka meminta kepada nabi yang terakhir, nabi yang memimpin mereka namanya Samuel. Itu nabi terakhir itu, yang memimpin Bani Israel di masa hukum Qudot namanya. Mereka datang kepada Nabi Samuel dan mengatakan, ya Nabi Allah, kami sudah bosan dipimpin para nabi. Kami ingin dipimpin para raja, biar kami bisa jaya kembali. Tolong pilihkan raja untuk kami. Akhirnya Nabi Samuel ini memilihkan Tolut. Tolut ini orang miskin, lama wajah, tidak punya harta, tidak punya kehormatan. Sudah dipilihkan seorang nabi, tidak mungkinlah nabi memilih sembarang. Mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kenapa mesti Tolut? Kenapa nggak ada orang lain? Raja itu kan harusnya kuat, harusnya punya kecerdasan, harusnya punya harta yang banyak. Ini siapa Tolut ini? Kami tidak kenal dia. Tapi kemudian Samuel mengatakan, Tolut ini dilebihkan oleh Allah, dia pilihan Allah. Kemudian dilebihkan tenaganya, dilebihkan kecerdasannya. Memang tidak ada hartanya, tapi alamat bahwa dia akan menjadi raja kalian, nanti tabut akan sampai kepadanya. Karena tabut itu kan dicuri oleh orang Jalut, dan tabut ini adalah barang yang sangat diberkahi. Makanya Nabi Musa kalau perang itu selalu membawa tabut, dan kalau bawa tabut pasti menang. Nah, tabut itu dicuri, makanya mereka lemah. Tiba-tiba betul Allah mengirim malaikat membawa tabut, dilayangkan di langit, persis diletakkan di depan Tolut. Baru mereka yakin Tolut raja mereka. Berangkatlah mereka jihad. Tolut membuat aturan di sini. Kalau kalian ingin perang bersama saya, nanti akan melewati sungai syariah. Di sungai syariah ini kalian tidak boleh minum banyak kecuali hanya satu tegukan saja. Kalau tidak, kalian tidak berhak menjadi pasukanku. Berangkatlah sampai di sungai syariah itu. Rupanya karena mereka sudah berjalan lama lewat padang pasir, lembah, gunung, bukit, haus juga mereka. Ketika melihat air banyak pula mereka minum, hanya sedikit yang meminum satu tegukan itu. Ada yang mengatakan jumlah mereka dari 80.000, sisanya hanya 4.000 yang ikut Tolut.
Yang 4.000 ini pun ketika kemudian melihat tentara Jalut yang besar-besar, yang banyak pasukannya, ciut juga. Akhirnya sebagian mereka lari tunggang langgang dan hanya tersisa 314 orang. Bayangkan, tinggal 314 orang aja, persis seperti tentara Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sinilah akhirnya Allah menangkan dengan terbunuhnya Jalut di tangan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, yang kemudian tampuk kepemimpinan jatuh kepada anaknya lagi namanya Nabi Allah Sulaiman. Dan ini kerajaan Bani Israel terkuat sepanjang sejarah, di mana Nabi Sulaiman memimpin kerajaan Bani Israel yang sangat kuat dan luar biasa. Ma'asyiral muslimin, ini sejarah kelam bangsa Yahudi zaman lampau sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat beberapa akhlak orang-orang Yahudi dan berkaitan dengan zaman sebelum diutusnya Rasul, zaman di masa kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman setelahnya. Bagaimana akhlak mereka? Yang pertama, catatan hitam orang-orang Yahudi, dan itu tercantum semua dalam Al-Quran. Orang Yahudi itu syiddatul adawati lil mu'minin. Mereka sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Dan itu diisyaratkan dalam surah Al-Maidah 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Waktu firman muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di zaman kerajaan Ashabul Ukhdud. Siapa rajanya Ashabul Ukhdud itu? Yaman, ada satu daerah namanya Najran. Rajanya Yahudi, namanya Dzunwas. Dzunwas inilah yang kemudian memaksakan orang-orang Nasrani Najran untuk masuk agama Yahudi. Kalau tidak mereka disiksa. Sampai akhir cerita, akhirnya turun surah Al-Buruj, di mana Dzunwas raja Najran ini membakar orang-orang yang beriman sebanyak 20.000. Lihat kekejaman orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Raja Dzunwas membakar 20.000 orang-orang yang beriman, sehingga Allah gambarkan wa ma naqam minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di zaman Rasul ada orang Yahudi namanya Syath ibn Qais. Syath ibn Qais ini orang Yahudi ini yang menyulut hampir berperang orang-orang Khazraj dan juga Aus. Jadi orang-orang Khazraj dan Aus ini suatu ketika sedang duduk-duduk. Dulu kan bermusuhan nih, Khazraj dan Aus ini perang terus tuh. Tiba-tiba setelah keduanya masuk Islam, baik pula keduanya, saling berjabat tangan, saling berpelukan, saling bersaudara gitu. Lah orang-orang Yahudi tidak sedap melihat pemandangan seperti itu. Jadi datanglah Syath ibn Qais Yahudi ini, kemudian ikut duduk-duduk pula di tempat orang-orang Ansar ini, Khazraj dan Aus sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian dia menceritakan tentang sejarah lama permusuhan dua kabilah ini. Karena asiknya bicara, terpancinglah orang-orang Khazraj dan Aus ini, terpancing keduanya. Karena terpancing itulah akhirnya hampir-hampir kemudian keduanya berperang, sehingga dia mengatakan as-silahu silah, as-silahu silah. Ya. Tetapi kemudian sampailah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasul. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atad'unal jahiliyata wa ana baina adhurikum. Kenapa kalian bawa-bawa tradisi jahiliyah sementara aku berada di depan kalian? Lihat bagaimana orang Yahudi itu ngompor-ngompori supaya sesama kaum muslimin itu berperang, dan itu bentuk permusuhan yang luar biasa. Bahkan diceritakan oleh Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab yang belakangan menjadi istri Nabi. Safiyah ini bapaknya seorang raja, bapaknya seorang pemimpin kabilah, dan dia Yahudi bapaknya itu. Lah Safiyah menceritakan dalam sebuah riwayat, saya ini
anak yang paling dicintai bapakku, dan juga paman-pamanku, namanya Abi Yasir. Nah, suatu ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ini bapaknya Safiyah ini dengan pamannya Abu Yasir ini mendengar, kemudian coba melihat nasabnya. Rupanya Nabi yang diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Pulang mereka lemes, nggak ada tenaga. Rupanya salah perkiraan kita. Harusnya Nabi itu kan dari Bani Israel, kenapa pula orang Arab jadi Nabi katanya. Akhirnya kemudian keduanya saling berdialog. Yang satu mengatakan ahuwa, apakah memang benar dia Nabi? Apakah dia benar memang Nabi? Maka kata satunya mengatakan na'am wallah, ya mungkin juga dia Nabi. Kemudian yang satunya mengatakan ata'rifuhu wa tuthbituhu, apakah engkau mengenalnya dan yakin? Dia mengatakan ya. Fama fi nafsika minhu, bagaimana pendapatmu sekarang ini? Rupanya Nabi bukan dari orang Arab tapi dari Bani Israel ini. Maka salah satunya mengatakan adawatuh wallahi ma bakit, kami tidak terima, kami akan tetap bermusuhan selama nyawa di kandung badan. Mereka tidak ridho. Lihat ya, orang Yahudi itu tidak akan ridho selamanya, mereka akan membuat permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Memang begitu tugas mereka. Sudah dicatat di hati-hati mereka kedengkian dan hasad kepada orang-orang yang beriman. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi itu sengaja membantu orang-orang musyrik Arab untuk menghina Rasulullah. Ketika orang-orang musyrik Arab ini datang ke Madinah, ketika itu disebut Yathrib, mereka menceritakan dan mengatakan, kalian kan ahli kitab, di negeri kami ada orang ngaku Nabi nih. Bagaimana caranya saya melumpuhkan mereka, melumpuhkan dia, mendustakan dia, bagaimana caranya? Lihat, orang Yahudi bersekongkol dengan orang-orang musyrik ini dan mengatakan gini saja, tanyakan kepada dia 3 perkara. Kalau dia sanggup menjawab, dia memang seorang Nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Wow, bahagia orang-orang musyrik itu dan mengatakan 3 soalan itu apa? Kemudian orang Yahudi mengajari, tanyakan kepadanya tentang fityatun zahabu fi dahril awal, kaifa khabaruhum, tentang seorang anak muda yang raja yang pergi ke sana kemari dalam rangka berdakwah kepada Allah, bagaimana kabarnya? Kemudian yang kedua juga tentang seorang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang kabarnya sangat menakjubkan, bagaimana kondisinya? Termasuk juga soal ruh, tanyakan coba. Subhanallah ikhwan. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik bahagia dengan 3 soalan ini, karena pasti si Muhammad tidak mungkin bisa jawab. Lihat, mereka diberikan amunisi orang-orang Yahudi. Ketika datang ke Mekah, mereka mengatakan, ya Muhammad, jawablah 3 soalan kami. Kalau kau bisa menjawab, kami beriman. Kalau tidak bisa menjawab, kudustakan kenabianmu. Rasul senang mendengar hal itu, karena Rasul yakin Jibril akan memberitahu jawabannya. Tapi kesalahan Rasul tidak mengucapkan insya Allah. Lupa dia mengucapkan insya Allah. Harusnya Rasul mengatakan, ya besok saya jawab insya Allah. Tapi Nabi SAW kemudian lupa mengucapkan insya Allah. 1 hari Jibril tidak turun, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan. Orang-orang pun mulai mencemooh Nabi SAW. Sampai akhirnya Jibril turun memberikan tahu jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita lihat bahwa bagaimana upaya pembunuhan, permusuhan kepada Nabi SAW itu sampai dilakukan dengan cara upaya pembunuhan. Mereka datang kepada seorang penyihir handal di zaman itu, namanya Labid bin Asam, untuk menyihir Rasul. Berhasil. Makanya salah satu penyebab asbab nuzulnya Muawwidhataini itu dalam kisahnya Labid ibn Asam mencuri sisir Rasul. Di situ ada lilitan-lilitan rambut Rasul. Dengan sebab bukhul itulah akhirnya Labid bin Asam berhasil menyihir Rasul. Ada yang mengatakan 6 bulan Rasul terkena sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sepulangnya Rasul dari Khaybar, Rasul diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, wanita Yahudi, dan berhasil memakan sedikit racun yang
dihidangkan dalam paha kambing itu. Dengan sebab itulah setelah bertahun-tahun dari peristiwa Khaybar, Nabi SAW baru bisa merasakan racunnya sehingga kepayahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah permusuhan orang-orang Yahudi sejak zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang kedua, akhlak buruk mereka adalah qatlul anbiya'i war rusul. Mereka berusaha membunuh para nabi dan para rasul sejak zaman dulu. Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah, nabi-nabi yang dibunuh Bani Israel. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, annal yahuda fi yaumin wahid qatalu sab'ina nabiyan. Pernah Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu, dalam satu hari dia bunuh 70 nabi. Dalam satu hari 70 nabi dibunuh. Subhanallah. Heran sekali. Dan itu di zaman Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Bahkan masih kata-kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bal qatalu asyara alaf nabi. Bahkan setiap hari ada saja nabi yang dibunuh, sampai jumlah mereka 10.000 nabi. 10.000 nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, di antara nabi-nabi yang dibunuh itu yang sangat masyhurlah kisahnya Nabi Yahya, dibunuh oleh orang-orang Yahudi dengan cara dipenggal kepalanya. Kemudian Nabi Zakaria digergaji ketika disembunyi dalam pohon, juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian juga upaya pembunuhan kepada Isa bin Maryam, tapi Allah angkat Isa ke langit sehingga tidak jadi dibunuh, karena Isa salah satu ulul azmi minar rusul, dan Rasul bukan Nabi, sehingga tidak ada Rasul yang dibunuh. Kemudian juga di antara nabi yang dibunuh adalah Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun dibunuh oleh orang Yahudi. Upaya pembunuhan. Tidak dibunuh, tapi ada upaya pembunuhan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Dituduh orang-orang Yahudi bahwa yang membunuh Nabi Musa itu Nabi Yusa. Bayangkan, dia dituduh membunuh Nabi Musa. Sampai geram Bani Israel ini dan hendak membunuh Nabi Yusa. Tapi setelah kemudian jelas bahwa dia bukan pembunuhnya, tapi Nabi Musa memang sudah ajalnya datang, akhirnya kemudian tidak jadi. Kemudian juga ada nabi namanya Nabi Sya'iyah, salah satu Sya'iyah ibn Amis, Sya'iyah ibn Amsiyah, dari nabi-nabi Bani Israel, itu pun dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Armiyah juga itu dibunuh oleh orang Yahudi, termasuk Nabi Daniel. Nabi Daniel juga dibunuh orang-orang Yahudi di Mesir. Kemudian juga Nabi Hazkiel dibunuh. Kemudian juga Nabi Amus dibunuh. Bahkan saya katakan upaya pembunuhan pun terjadi kepada para nabi, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh, sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak dibenarkan. Dan itu sifat yang buruk bagi orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, tahrifut Taurat. Mereka suka merubah-rubah Taurat. Dan itu difirmankan dalam surah Al-Baqarah 75, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu, wahai kaum muslimin, sangat mengharap mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubah-ubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui? Itulah kebiasaan orang Yahudi merubah kitab-kitab suci. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu kisahnya adalah disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala dengan sanad dari Ibn Zaid. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pulang membawa papan Taurat, kemudian sebagian mereka sudah murtad, papan itu dilempar sampai berkecai. Dengan sebab itulah menyimpangnya Bani Israel, karena papannya sudah hancur, untuk merangkai kembali susah. Lah, ditambah-tambah kemudian tangan-tangan kotor orang-orang Yahudi yang mereka betul-betul merubah-rubah. Contoh yang mudah saja, ketika terjadi perang Persia dan Romawi,
kemudian Persia mengalahkan Romawi. Banyak orang-orang Yahudi yang tergabung di Romawi itu, mereka karena takut diperbudak akhirnya lari ke sana kemari meminta suaka, salah satunya lari ke kota Madinah yang dulu disebut Yathrib. Lah mereka berkeyakinan kenapa sampai di kota Madinah? Karena dalam perjanjian lama mereka bahwa di situ akan muncul seorang nabi. Sampai dalam mempelajari nabi yang akan muncul di akhir zaman itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenali nabi yang muncul itu lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka. Tapi setelah datang nabi itu, apa yang terjadi? Mereka hapus nama Ahmad dan Muhammad dalam Taurat mereka. Yuharrifunal kalima ammawadi, mereka merubah-rubah isi Taurat, tidak mengakui adanya kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita dalam Islam sangat mengakui Isa sebagai nabi Nasrani dan Musa sebagai nabi Yahudi. Tapi mereka mengingkari nabi kita. Bahkan ada kisah di zaman Nabi SAW, ada tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini tokoh besar Yahudi di zaman itu di Madinah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah atau ya Muhammad, inni sa'iluka anil asya la ya'lamuha illa nabi. Oke Muhammad, saya akan bertanya 3 perkara. Kalau kau bisa menjawab, memang kau seorang nabi. Kemudian kata Rasul, apa pertanyaannya? Maka kata Abdullah ibn Salam ini, yang pertama, awal tanda-tanda kiamat itu apa? Yang kedua, makanan penduduk surga yang pertama dimakan itu apa? Yang ketiga, kalau bayi lahir, kenapa pula mirip bapak ibunya? Kemudian Rasul menjawab 1, 2, 3, dijawab oleh Rasul dan semua benar. Tiba-tiba Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Masuk Islamlah Abdullah ibn Salam. Dia tokoh Yahudi besar. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan, ya Rasulullah, panggillah orang-orang Yahudi, tanya mereka soal diriku sebelum kau habarkan keislamanku kepada mereka. Maka Rasul memanggil orang-orang Yahudi, kemudian Abdullah ibn Salam disembunyikan. Kemudian kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka mereka memuji dan mengatakan, Sayyiduna wabnu Sayyidina, dia adalah tuan kami, anak dari tuan kami. Alimuna wabnu alimina, dia adalah orang yang paling alim di antara kami. Dia orang anak yang paling alim di antara kami. Dipujinya Abdullah bin Salam. Sudah dipuji, tiba-tiba keluar Abdullah bin Salam. Kemudian mengatakan, kata Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan orang-orang Yahudi, berbalik pujian itu menjadi celaan. Safihuna wabnu safihina, dia orang jahil kami, anak dari orang jahil kami. Hakiruna wabnu hakirina, dia orang yang paling hina di antara kami, anak orang yang paling hina di antara kami. Subhanallah, dicelanya Abdullah bin Salam. Begitulah mereka. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya, tentang masalah ini, tentang masalah Abdullah bin Salam, sampai akhirnya orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oke Muhammad, sebenarnya malaikat siapa yang turun kepadamu memberikan wahyu kepadamu? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku. Ketika mendengar kalimat Jibril, marah mereka. Oh, Jibril yang terlibat perang itu ya, katanya. Coba kalau kau katakan yang turun kepadamu bukan Jibril tapi Mikail yang membawa rizki kepada kami, kami beriman. Tapi karena yang menurunkan wahyu Jibril kepadamu, maka Jibril musuh kami. Kami tolak syariatmu. Dari sini turun surah Al-Baqarah 9798. Qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha adu lil kafirin. Turun ayat ini, barang siapa yang musuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah musuh. Fa innallaha, sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak tentang akhlak-akhlak orang Yahudi
masa kelam dan gelap orang-orang Yahudi, karena waktu juga yang sangat sedikit. InsyaAllah kita akan lanjutkan di lain kesempatan, melanjutkan tentang sejarah hitam dan kelamnya bangsa Yahudi dari zaman ke zaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.